Selamat pagi, selamat Paskah. Puji-pujiannya indah sekali. Ya, hari ini hari yang spesial karena saya melihat ibu-ibu, wow, lebih beda daripada yang biasanya. Ya, saya enggak mau nanya ini nanti ada apa. Saya mau surprise, saya mau kejutan dan saya mau terkejut dan dikejutkan. Saya ingin menyampaikan tentang be the one. Menjadi orang, silakan flightnya bisa ditayangkan. Orang yang merasa aku loh, kayak anak tunggal itu loh. Saya satu-satunya anak kesayangan orang tua saya. Saya anak tunggalnya Tuhan gitu ya. Kalau Yesus sebagai anak tunggal dikorbankan untuk dosa-dosa kita. He is the one, he is the only one. Gak ada Allah lain, gak ada orang lain yang mau menyerahkan hidupnya untuk menebus kesalahan, dosa-dosa orang banyak. Secinta-cintanya manusia, saya kok masih belum pernah ya yang mau disalib. Kalau cuma mati didor gitu ya sudah. Dalam sedetik saja, berapa detik saja. Tetapi dengan perjalanan salib yang begitu menyakitkan, tidak ada menyakitkan secara fisik, secara emosional, secara fisik, psikologi, kejiwaan, itu direndahkan, dihina, segala macam hal-hal yang kita rasakan selama ini ya di dalam hidup, takut, malu, kecewa, pahit, semua tuh numplek-blek di satu pribadi yang namanya Yesus itu. Dan untuk kita, be the one, saya satu-satunya anak kesayangan Tuhan, saya satu-satunya yang dipilih oleh Tuhan. Silakan sambil memikirkan, aku nih anak tunggal, saya ini satu-satunya. Sehingga kalau satu-satunya, ada enggak yang dibandingkan? Enggak ada. Gak punya adik, gak punya kakak. Saya anak tunggalnya Allah, be the one. Menjadi satu-satunya merupakan suatu yang spesial, tunggal, tidak ada duanya. Khusus. Banyak pilihan di antara barang yang bagus. Dan tentunya yang saya pilih karena dialah yang paling berkenan di hati. Betul, kalau kita ke toko, kita beli apa aja, makanan. Kalau begitu banyak pilihan, kalau kita pilih satu, masa makan bisa 5 porsi sekaligus, enggak kan? Paling satu gitu ya. Spesial, banyak pilihan. Tetapi saya adalah is the one. Kalau dilihat di gambar itu, yang the one yang warna pink ya, jadi nonjol satu-satunya. Kemudian selanjutnya di Lukas ayat selanjutnya. Oh boleh ditayangkan. Ya, this is my family. Saya diberikan Tuhan seorang keluarga yang spesial, be the one. Satu-satunya keluarga yang Tuhan berikan kepada saya, satu-satunya suami yang sekarang sudah berpulang bersama-sama dengan Tuhan. Nanti 30 April suami saya usianya 73. Dan dia sudah meninggalkan kami 31 tahun yang lalu. Dan Tuhan berikan seorang putra yang sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan. Dan cucu saya perempuan dan seorang anak perempuan buat saya yaitu Elizabeth Jelita. That's about family, my family. Mereka adalah satu-satunya, the one of my life. Lukas 15. Ayat 16-17, bukan kamu loh yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau kita sebagai satu-satunya yang Tuhan pilih dan Tuhan ngomong,
perintahnya, hendaklah kamu saling mengasihi. Seakan-akan Tuhan tuh ngomong tuh eyes to eyes, mata dengan mata. Hanya kepada ya kalau kita punya anak gitu ya. Waktu masih bayi kita timang-timang, kemudian kamu anak yang paling keren, kamu jadi anak yang paling pintar nanti. Ngomongnya nggak peduli di sana ada anak yang lain, kita ngomongnya cuma kepada bayi. Yang kita sayangin itu, demikianlah Allah kepada kita. Dia yang memilih. Kalau kita semuanya berada di tempat ini, itu bukan semata-mata pilihan kita. Tuhan bekerja sama, bukan berarti udah kita pasif sembarang. Kalau Tuhan tidak suruh, aku tidak pergi. Kalau Tuhan tidak ngomong, aku tidak melakukan. Kalau Tuhan tidak suruh aku makan, aku tidak makan. Bagaimana kita bisa mendengar dan mengetahui Tuhan suruh kita makan apa tidak makan? Ada bagiannya Allah, ada bagiannya kita. Kita bagiannya apa? Melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai apa? Sebagai anak yang dipilih Dia. Itu tadi menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi. Caranya gimana pergi? Ya pergi untuk ketemu orang-orang yang membutuhkan kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi, menyebarkan kasih kepada orang-orang yang kita temui. Dan supaya hidup kita berbuah. Berbuah itu apa? Bukan hanya berbuah beranak pinak secara jasmani, tetapi berbuah di sini Tuhan inginkan untuk kita berbuah untuk jiwa-jiwa dan buah kita itu tetap. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu tidak sia-sia. Apa yang Tuhan tetapkan pilih untuk hidup kita menjadi hidup yang berbuah tidak sia-sia. Bagaimana hidup yang berbuah itu? Yaitu hidup yang menghidupin, melakukan apa yang Tuhan perintah. Banyak perintah di dalam Alkitab. Masing-masing individu mungkin mempunyai perintah dari Tuhan secara spesial satu persatu. Berbeda-beda sesuai dengan karakter, talenta, ya, yang Tuhan tahu. Kita mampu tidak mampunya itu Tuhan tahu. Dan kalaupun kita tidak mampu, Tuhan yang memampukan kita. Kalau itu yang disuruh Tuhan, pasti itu Tuhan memampukan. Nah, di dalam perintah Tuhan di sini adalah hendaklah kamu saling mengasihi. Apakah gampang ya? Gampang sekali ya. Diceritakan, diberitakan, diomongkan, harus mengampuni, harus saling mengasihi. Gampang ya? Terus ngelakoninnya piye? Segampang itu? Saya ini adalah orang yang waktu remajanya itu orang yang suka berteman. Tapi begitu kejentok, tahu kejentok ya? Tersinggung gitu ya karena sikapnya, karena omongannya. Langsung tuh kayak pintu yang tadinya ramah langsung blok. Tertutup, dikunci, digembok, dipalangin. Sulit sekali untuk mengampuni orang yang membuat saya tidak suka, membuat saya tidak nyaman. Apakah itu satu kebanggaan buat saya? Oh, terus ngomong sama orang-orang, hati-hati loh kalau sama aku. Aku ini orangnya gampang sih berteman. Ambil semua orang saya sih tidak pandang bulu, siapa aja aku berteman. Tapi jangan sampai menyakiti hatiku. Aku tidak mau, apa tuh orang dulu bilang Bang siwak ya, siwak selawase gitu ya. Tidak mau berteman, tidak mau ngomong selama-lamanya. Saya orang Mojoagung, ini maminya Nona cantik ini, tetangga saya, cantik maminya persis gini, anaknya persis sama maminya. Orang Mojoagung, orang desa kecil, kota kecil. Di situ Tuhan memilih aku gitu ya. Buat apa gadis desa gitu ya. Gak ngerti maksud Tuhan pada awalnya. Aku begini ya begini. Apakah dengan demikian membuat hidup saya lebih mudah? Apakah dengan demikian membuat saya hidupnya lebih tidak tersakitin? Tidak imun terhadap rasa kecewa, rasa marah, rasa mangkel, iri dan sombong. Apakah dengan saya mengatakan bahwa aku adalah orang yang jangan pernah menyakitin aku ya. Di warning semua orang sudah dikasih tahu. Apakah membuat saya hidupnya lebih nyaman dan lebih banyak teman? Enggak.
malah membuat saya menjadi orang yang aneh. 1 Petrus 2 ayat 9, karena sulit untuk mengasihi. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Wow, umat Allah sendiri. Supaya, apa? Kita baca bersama-sama, kamu perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana kita bisa berbuah dan menyatakan kasih sebagai umat bangsa yang terpilih itu loh, memberitakan perbuatannya yang besar. Apa kesaksian hidup kita? Apa yang kita alami setiap hari di dalam hidup kita? Apakah di situ kita menyadari dan mengakuin itu ada perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita? Kalau kita bisa jalan sampai di tempat ini dengan selamat, tidak diserempet, tidak kesandung, tidak ceblok, itu adalah perbuatan Tuhan, pimpinan Tuhan. Enggak lah, karena saya kalau nyetir hati-hati kok, ya, dan saya berdoa kan, ya pasti akan selamat saya. Pasti saya tidak akan mengalami kecelakaan. Saya loh kalau jalan selalu hati-hati, sepatu aja enggak berani tinggi kok, yang pendek-pendek aja. Pasti saya tidak kecekluk, pasti saya tidak tersandung. Apa karena itu semuanya hanya kehadiran? Ya, Tuhan apa? Inginkan kita melakukan bagian kita. Dan Tuhan, Dia bisa aja loh, banyak loh orang, teman kami, patah pahanya. Ya beliau sudah umur 70 plus. Bukan karena jalan loh, bangun tidur, turun dari ranjang, bisa kejeblok dan langsung patah, operasi di Jakarta. Apakah dengan demikian, oh ya kamu dihukum Tuhan, tadi malam belum berdoa mungkin ya. Atau tadi pagi bangun melek matanya, enggak ingat Tuhan, enggak bilang selamat pagi Tuhan, gitu, makanya kamu kejeblok. Allah kita bukanlah Allah yang sekejam itu, bawa pecut, cari kesalahan, jeder, disalahin titik, jeder. No. Apakah dengan demikian dia, teman saya itu tidak mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Ya. Saat operasi, Tuhan melakukan perbuatan besar, pemulihan cepat terjadi di saat usia 70 plus. Itu adalah perbuatan Allah yang besar. Kalau kita renungkan, perhatikan, sepertinya detail. Tetapi detail itu adalah perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup, bisa bernafas kalau bukan perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Seringkali kita meremehkan hanya hal-hal yang spektakuler saja. Oh, itu membuktikan Allah yang besar di dalam hidupku. Sakit kanker, blues, langsung sembuh. Itu perbuatan besar. Enggak punya uang di bank sisa 100.000, tahu-tahu boom menjadi 10 juta. Itu perbuatan Allah yang besar. Apakah hanya hal yang spektakuler saja yang kita katakan itu perbuatan Allah yang besar? Kalau kita bisa bernafas, kita lewat dari COVID, apakah itu bukankah perbuatan Allah yang besar? Allah yang telah memanggil kita untuk memberitakan perbuatan yang besar. Supaya yang telah memanggil kamu, kita semuanya hidup di dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gelap hidup saya, merasa hidup paling benar sendiri sehingga kalau tersinggung saja gampang membenci dan tidak mengampuni. Itu keadaan kegelapan yang tidak membuat hidup saya lebih happy. Tetapi mau mengikuti, menyadarkan bahwa kasih Allah, kalau Allah bisa mengampunin, kamu tuh sopo saya arek mojo agung, kok kayak gitu sombong gitu ya. Ngapain kamu tuh kok sulit mengampunin orang, sopo kamu itu ya. Ingat siapa Allah yang sudah mengampunin kamu, kayak kamu tuh kelayakan aja menjadi anakku. Kalau tidak Allah yang mengadopsi saya tidak mungkin bisa dijadikan anaknya dia.
Dan di dalam mengadopsi kita, Allah tidak pilih-pilih yang matanya gede, yang kulitnya putih, yang rambutnya krewol saja yang dipilih. No, semuanya kita ini adalah anak-anak adopsi Allah. Kalau kita sudah diadopsi Allah, kenapa dia mengadopsi? Karena kasihnya kepada kita. Nah, kita jangan lagi mau di dalam kehidupan kegelapan. Mari kita semuanya jalan menuju berubah kepada terangnya Allah yang ajaib. Agar kita dapat menyaksikan betapa luar biasanya Allah di dalam hidup kita. Saya kemarin baru pulang dari Bali dengan anak-anak. 2 anak saya, yang satu sudah menikah tadi, yang perempuan masih kuliah di Bandung. Nah, anak laki-laki saya ini ada pelayanan di Bali. Dan kita lihat di jadwal kita, oh memungkinkan kok kita bisa ikut jadi ngentil si mama, istri, anak sama adik perempuan ngentil ini, si JR ini. Jadi dia ada pelayanan, jadi dibagi waktunya, ada beberapa hari bersama-sama, kemudian dia masuk ke hotel karena acaranya di hotel selama 2 hari. Dan setelahnya itu bisa bersama-sama lagi. Dan kita simple, bukan wah holiday family yang glamor, yang harus makan, harus di tempat itu, di hotel yang berbintang. Kami, Tuhan memberikan anugerah, kami mendapatkan free tempat tinggal di tempat yang indah sekali, milik dari salah satu hamba Tuhan teman kami. Dan kami menikmatin hari-hari kami. Makan mie rebus pun itu feel like wow heaven gitu ya. Karena apa? Karena ada kebersamaan. Dan kalau kita bisa ngumpul, padahal anak cuma 2 loh. Untuk sekarang kalau sudah besar, untuk menyeting waktu ketemu itu aja. Aduh gitu ya. Mesti maminya yang harus berkorban ya. Yang rambut putih ini yang harus terus yang mengorbankan. Mami repot? Enggak gitu. Mami bisa gitu ya. Untuk menyatukan, jadi karena kebersamaan itu sesuatu yang kita harus effort, kita harus menikmatin itu sebagai anugerah, perbuatan Allah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, anugerah kasih Allah, kita bisa kumpul dan menikmatin Bali, ciptaan Allah, berjemur. Anak saya yang perempuan itu kulitnya coklat. Dan dia mau lebih coklat lagi gitu ya. Jadi dia berjemur. Kalau dulu masih SMP SMA, wah takut kena matahari. Sekarang dia mau berjemur supaya kulitnya lebih gelap lagi. Eksotik katanya dia. Roma 8, 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Wow, supaya kita baca sama-sama, supaya ia, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Wow, I am the one, saya satu-satunya loh. Yang dipilih sejak belum ada di dalam kandungan mama. Sejak sebelum saya dilahirkan sudah ditentukan dan dipilih dan serupa dengan gambar anaknya. Seringkali kan kita ini melakukan kesalahan, dosa, terus kita ngomong, ya maklum lah, aku ini kan masih manusia biasa, terdiri dari darah dan daging. Ya ditusuk ya masih kesakitan, digarai ya masih bisa marah. Ya ginilah, saya ini ya sulit menjadi sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Kalau sempurna ya sudah ke sana, ke sorga sana. Ya, semua di sini memang belum ada yang sempurna. Tetapi Tuhan mengatakan kita akan menjadi seperti anaknya. Dan akhir-akhirnya supaya dimuliakannya seperti Yesus. Mau kita dimuliakan? Siapa yang mau hidupnya direndahkan, diremeh-remehkan? Gak ada yang mau kan? Semua yang mau dimuliakannya. Syaratnya apa? Ikutin ini. Si sulung
Yesus Kristus itu menjadi patok, ukuran dalam hidup kita. Saya ini semakin kalau melihat atau ya merenungkan karya Kristus itu semakin saya tuh merasa, aduh Tuhan gitu ya. Engkau itu cinta ya ambil aku gitu ya. Begitu cintanya kamu sama saya. Gak layak loh, penderitaanmu itu buat saya tuh gak layak sama sekali. Di situ saya semakin merasa, apa sih yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Apapun Tuhan yang kamu mau aku harus melakukan. Here I am. Setiap kali saya berdoa pagi, Tuhan aku nih kesetmu ya Tuhan. Sudah esak-esak injak-injakan sembarang. Pokoknya Tuhan yang mau masih menginjak saya. Mau memakai saya sebagai kesetmu aja saya masih bersyukur. Jangan tinggalkan saya, jangan tidak pakai saya jadi kesetmu ini. Merasa sangat tidak layak dengan pengorbanan Kristus yang begitu luar biasanya. Tidak perlu kita harus bermimpi, harus sesuatu yang dahsyat, yang kelihatan, yang apa, itu baru pemakaian Tuhan. Enggak, simple saja loh. Perintahnya Tuhan, beritakan kebesaranku. Kepada siapa? Ya orang lah. Masa kepada dogi? Masa kepada bunga mawar? Ya kepada orang lah. Orang siapa? Ya siapa aja yang kamu temuin. Yang hari itu kamu temui siapa aja. Selalu ada kesaksian tentang Allah kita itu setiap hari. Itu saja. Mudah apa mudah? Gampang apa gampang? Tidak? Kenapa tidak? Senantiasa kita overthinking. Nanti orang ngomong aku apa? Sombong sok. Biarin. Soknya aku sok tentang Tuhanku kok. Biarin. Saya bermegah karena Tuhanku. Itu yang saya lakukan. Sombong, ngesok. Sombongnya apa? Ceritakan tentang Tuhanku. Sombong, ya saya sombong, saya bangga akan Allahku. Nggak perlu overthinking apa nanti orang ngomong, itu haknya dia. Itu urusannya dia. Ini loh saya be the one. Tuhan ngomong gini, oke Tuhan aku lakukan. Mereka yang ditentukan dari semula, itu yang dipanggil dan dibenarkan. Ngomong saya enggak pintar ngomong loh, it's okay. Ngomonglah semampunya, Tuhan yang akan membenarkan. Ini loh janjinya Tuhan. Wah, kenapa kita harus berpikir-pikir panjang lagi? Gak usah pikir panjang, simple aja. Jalanin hidup ini dengan simple saja, dengan sederhana saja. Saya orang sederhana dari desa dan saya senang hal yang sederhana. Apa yang bisa lakukan, yang tidak bisa kalau Tuhan suruh ya saya pasti lakukan. Pasti Tuhan yang memberikan kemampuan menyempurnakan semuanya itu. So simple my life. Sehingga ya setiap hari saya bisa menikmatin hari-hari saya. Kemudian apa saja? Selanjutnya, be the one. Contohnya, Yusuf. Dia siapa dia? Anak favorit dari Yakub dan Rahel, istri kesayangannya. Yusuf sejak remaja sering bermimpi. Dan mimpinya itu menjadi bahan olokan dari saudara-saudaranya. Bahkan papanya sendiri, kamu ini kok mimpi sing aneh-aneh gitu ya. Nggak ada yang mengerti saat Yusuf menyampaikan mimpinya saat itu. Dan baru mimpinya itu menjadi suatu kenyataan setelah proses yang begitu panjang. Dan prosesnya itu tidak nyaman bagi dia. Yusuf memakai baju jubah yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Yang terkenal dengan jubah yang berwarna-warni. Bagaimana sikap Yusuf terhadap perlakuan kakak-kakaknya? Untuk menjadi be the one, satu-satunya diperlukan kekuatan dan keberanian untuk menjadi satu-satunya. Seringkali pernah enggak kita dianggap orang yang aneh?
Kamu ini aneh kok cara mikirmu. Dikit-dikit Yesus, dikit-dikit doa, dikit-dikit suruh puasa. Doa ya doa lah, tapi harus berusaha. Puasa ya puasa, hati-hati loh puasa. Nanti mah loh, nanti sakit loh kamu. Nanti bisa ini loh, kekurangan darah loh. Pernah enggak kita diolok-olok sebagai orang yang sepertinya aneh? Be the one, untuk menjadi be the one itu perlu kekuatan dan keberanian untuk menjadi Yusuf. Orang yang berani berbeda, orang yang berani diperlakukan tidak adil, orang yang berani dilakukan dengan semena-mena, dimasukkan penjara, bukan dia yang melakukan kesalahan, dijual sama kakaknya tanpa dia melakukan kesalahan apa-apa. Dan akhirnya mimpi yang Tuhan sudah berikan itu mencelikkan mata keluarganya. Oh, ternyata mimpi yang dulu diolok-olok, dianggap pemimpi, dianggap anak tidak berguna, anak yang cuma males aja, menjadi seseorang pemimpin yang tinggal di negara musuh. That's Yusuf. Be the one, ada lainnya. Saya cuman beberapa orang saja yang saya jadikan contoh di sini. Rahab. Siapa dia? Seorang pelacur di kota Yeriko. Pelacur yang menyelamatkan 2 orang pengintai Israel, anak buah Joshua. Berani loh. Rahab membuat perjanjian untuk keselamatan nyawa seluruh keluarganya dari maut. Perjanjian dengan pengintai Israel itu, kalau kamu selamat, nanti selamatkan lo ya keluargaku. Dan Rahab, dia menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Pelacur loh, orang yang dihina loh. Di Yahudi di zaman itu perempuan itu tidak hanya sebagai second class sudah dianggap remeh, apalagi pelacur tambah dibuat injek-injek, enggak ada harganya sama sekali. Tetapi dia mempunyai kepribadian yang strong. Ya saya enggak tahu sih kenapa dia menetapkan diri untuk menjadi pelacur. Saya belum cari lagi di Google. Kenapa dia memilih profesinya sebagai pelacur itu. Yang saya pelajarin adalah tentang pribadinya dia. Sekalipun dia seorang pelacur, dia melakukan keberanian dan kekuatan seperti itu. Untuk menjadi be the one, menjadi satu-satunya orang yang akhirnya menjadi apa? Kalau di tali merah itu, dia itu adalah keturunan daripada Yesus. Yesus keturunan daripada si Rahab ini. Untuk tadi firman Tuhan menjadi kemuliaan Allah, itu perlu proses hidupnya. Dan proses itu senantiasa tidak sesuai dengan mimpi kita, dengan rencana kita. Selanjutnya, ini ada satu kayak puisi itu atau pantun. Saya bacakan sebentar ya. One tree ada terjemahannya. One tree can start a forest. One smile begin a friendship. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. One laugh can conquer gloom. One hope can raise your spirit. One touch can show your care. One life can make the difference. Kehidupan satu orang bisa mengadakan perubahan tadi ya, Yusuf dan Rahab. Indonesianya coba. Selanjutnya, satu senyuman dapat memulai persahabatan. Senyum tok, enggak usah ngomong. Hanya senyum. Orang itu akan mau dekat sama kita. Kalau kita di kerumunan orang banyak, kita cemberut gitu. Orang takut, enggak ada yang mau kenalan sama kita. Tapi hanya smile aja. Nanti kan ada orang datang paling enggak tanya, halo ini baru pertama kali ya, atau siapa boleh kenalan, atau di mana, atau mau duduk sama saya gitu ya. Satu kata dapat menggambarkan sebuah tujuan. Mau kemana? Sana, tahu tujuannya. Kiri,
kanan, maju, belakang, hanya one word, satu kata bisa menggambarkan sebuah tujuan. Satu lilin dapat menghapus kegelapan. Kalau lampu mati plek gitu ya, kita langsung cari lilin. Dapat satu aja kita udah happy. Paling enggak bisa berjalan untuk menuju kemana kita akan mencari yang alat-alat lainnya gitu. Pergi kemana. Satu tawa dapat menaklukkan kemuraman. Muram begitu ada tertawa, hilang kemuramannya. Satu harapan dapat mengangkat semangat. Kalau kita tidak ada harapan, hidup tidak ada harapan, semangat itu akan menjadi runtuh. Satu sentuhan dapat menunjukkan kepedulian. Aduh sakit loh saya, yang mana? Ditepuk gitu aja. Ada orang yang sedih, it's okay. Saya mau berdoa untuk kamu. Sentuhan. Satu kehidupan dapat membuat perbedaan. Satu kehidupan ibu semuanya dan saya. Satu dapat membuat perbedaan. Jadilah yang satu ini. Ya, masing-masing pegang hidungnya. Jadilah yang satu ini. Yeay. Selanjutnya. Be the one. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku lemah, aku tidak mampu, aku tidak pandai, aku tidak bisa ngomong, aku tidak bisa melakukan ini dan itu, aku begini, aku nggak bisa. Negatif tentang diri kita. Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan semuanya dapat kutanggung. Aku enggak punya suami, aku enggak punya anak, aku enggak punya cucu, anakku meninggalkan, suamiku tidak care. Semua perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Bukan di dalam kita sendiri, di dalam Kristus yang sudah menjanjikan kekuatan yang kita akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Be the one, next. Yusuf tadi ya, Rahab, be the one, Jeremiah Rim dari seorang desa yang lulusan STM saja, yang broken home karena ayahnya harus ditangkap waktu zaman G30S PKI, kemudian hanya ibunya dengan 9 anak, dia anak nomor 2. Tapi be the one, dia yang dipilih oleh Allah dan bisa menjadi dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan, dikasih melanda Jakarta, kasih melanda Indonesia di stadion yang tidak pernah sebelumnya dipakai untuk acara kebangunan rohani. Dan itu satu-satunya dipakai oleh seorang pribumi, bumi putra, anak lokal Indonesia. Tuhan muliakan. Karena apa? Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang membenarkannya, Tuhan yang memuliakannya. Saya dan saya, bukan saya Meliani, saya semuanya bilang saya. Be the one. Selanjutnya. Yesus adalah be the one. Stop fokus terhadap kekurangan kelemahan masa lalu yang kelam persoalan hidup. Tapi berbaliklah kepada Kristus, kuasa kebangkitannya yang sanggup mengubahkan kita. Asalkan kita ada apa? Strong and courageous. Ada kekuatan, ada keberanian, kemauan untuk berubah. Nah, jadilah kita menjadi be the one. Kalau ada baju-baju, ya kalau kita ke toko baju, kalau kita perlu pakai baju, ada yang produk customize. Customize itu adalah diukur penjahit, diukur lingkar badan, lingkar pinggang, panjang baju, lingkar lengan,
Pinggang, ada yang berapa 25, ada di sini 25, oh enggak ada, itu anak kecil. Pinggang 51, 72, 89. Kalau customize persis buat yang 89 pinggangnya, yang 72, yang 51 persis. Jadi kalau dipakai pelek persis, tidak perlu difermak. Sedangkan kalau barang yang apa tuh? Yang banyak itu namanya apa? Konveksi. Itu kan cuma SML gitu ya. Jadi beda cuma 1 cm kok Bu, S sama M. SS bedanya semuanya cuma 1 cm, 1 cm. Tidak betul-betul sesuai dengan ukuran yang penjahit yang customize itu. Sehingga seringkali kalau beli baju konveksi perlulah dipermak, dipendekin lah, dipanjangin lah, dijidat sana, jidat sini gitu ya. Supaya nampak bagus di badan kita. Itu konveksi, perlu dipermak. Tetapi kalau customize persis pas sesuai dengan ukuran tubuh. Nah, kita itu adalah bituan yang Tuhan mengukir, menenun ya. Di Amsal dibilang kita ditenun oleh Allah. Jaringan sel-sel semuanya, syaraf-syaraf kita ditenun. Handmade-nya Allah sendiri. Jadi masing-masing kita ini customize. Tidak perlu difermak. Karena we are the one, be the one. Kita one, the only one, tunggal satu-satunya yang dikasihi, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, untuk memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan, semua orang dibenarkan mengenal dengan Yesus. Dan semua orang mendapat kemuliaan, kita mendapat kemuliaan. Karena apa? Karena kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Be the one. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah. Kalau Tuhan sudah memilih setiap kami secara satu persatu, secara individual. Tuhan menjadi yang utama dan terutama di dalam pandangan-Mu. Tuhan biarlah kami meresponin panggilan-Mu, pilihan-Mu untuk kami Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau jadikan kami the only one dan kami mau menjadi be the one untuk Tuhan Yesus. Mampukan kami, berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan untuk menjadi be the one for you Jesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.